Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya, malam hari ini saya bertemu dengan kepala sekolah guru penggerak, maaf, diralat kepala sekolah sekolah penggerak ya. Ini bukan guru tapi kepala sekolah, di mana sekolahnya adalah sekolah penggerak. Beliau sangat berperan aktif di kegiatan sekolah penggerak, banyak mengadakan pelatihan-pelatihan karena memang beliau adalah sekretaris sekretaris Bu ya, iya, sekretaris sekolah penggerak di kabupaten kami, yaitu Kabupaten Lumajang. Kami perkenalkan, beliau adalah Ibu Ida. Ya, ini beliau. Selamat malam, Farida, Bu Ida. Farida, iya. Oh iya, Ibu Farida. Oh, Iya, itu ada Bu Ida satunya. nggih, Iya, Ibu Farida. Ibu Farida Kuswandari. ya. Ibu sekarang mengajar di mana, Bu? Mohon maaf, kepala sekolah di SD Negeri Oh Kepuharjono iya, 1. Nah, aduh, mohon kalau maaf ini. kalau Karena sekolah sering, mengajar ya, kalau sekarang enggak ya. nggih, sering Iya. ngobrol sama guru, sekarang ganti sama kepala sekolah ya. Ya, ngapunten Ibu, ngajar Ya, di SDN Kepu Harjo 1 ya. Beliau kepala sekolah baru tapi kemampuannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, malam hari ini kami sengaja via Zoom karena di siang hari beliau sangat sibuk. Kalau malam pakai via Zoom mungkin lebih santai sehingga bisa memberikan sebuah solusi dari beberapa permasalahan yang sering dihadapi ya. Kita akan belajar bagaimana cara beliau menyelesaikan masalah di sekolahnya dari segi kepemimpinan. Baik, Ibu, perkenankah saya bertanya tentang sebuah permasalahan yang sering terjadi, Bu? oke, monggo. Baik, begini, Bu. Misalkan di lembaga Ibu adalah salah satu guru, beliau sering diminta untuk mengikuti kegiatan di luar, semacam pelatihan. Misalkan bisa juga selama seminggu beliau akan meninggalkan sekolah. Di lain sisi, beliau sangat dibutuhkan oleh siswa-siswinya ya dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal ini? Silakan Bu Ida. Iya, terima kasih Pak Bakri. Mungkin ralat ya, kalau di kepengurusan apa sekolah penggerak itu saya bendaharanya. Oh, Nah, bendahara. tapi Nggih. tetapi kalau di K3S saya Oh, sekretarisnya. Jadi sekitar. ya Nggih, nggih, beda. siap. Nggih. Kalau di PGRI pengembangan profesi. Jadi Pengembangan profesi. Nggih, uh, betul. yang saling berkaitannya. Terkait apa itu kasus yang diajukan oleh Pak Bakri nggih, terkait guru yang sering apa diminta untuk mengikuti pelatihan itu sebetulnya dilema ya. Kalau saya boleh nyebut ya memang ini di dilema etika ya. Di satu sisi ada kewajiban atau tupoksi yang harus dilaksanakan oleh guru, sementara di sisi yang lain dituntut keprofesionalan guru tersebut ya. Jadi sebagai seorang kepala sekolah bagaimana saya harus apa ya mengambil keputusan terkait guru saya yang sering mengikuti pelatihan ini. Kalau saya pribadi yang pernah pernah saya laksanakan yaitu eh, saya cross check dulu untuk pelatihan ini. Pelatihan ini karena permintaannya beliaunya sendiri atau dari dinas. Katakanlah itu dari dinas ya. Nah, kalau dari dinas otomatis kan ada surat tugas ya Pak Bakri ya. Surat tugas yang harus dilaksanakan oleh beliau. Uh, tapi senyampang itu permintaan beliaunya pribadi karena ikut kan ada ya di luar dinas itu ikut pelatihan ini akhirnya berangkat nah, beda ya. Jadi ada dua sisi ya. Ketika surat tugas itu sudah dari dinas otomatis mau nggak mau suka nggak suka ya harus dilaksanakan. Sementara di sisi yang lain bagaimana dengan siswanya? Ya kalau saya otomatis saya akan menyerahkan
kelas tersebut kepada guru piket. Jadi guru yang bersangkutan yang dikirim pelatihan itu tetap mengirimkan tugas kemudian dijaga oleh guru piket. Menyampang jelas ya kalau namanya pelatihan apalagi 10 hari ya, karena saya juga pernah sebagai guru juga begitu. Jadi tetap memberi tugas, kemudian yang jaga guru-guru piket. Tetapi kan tidak maksimal karena anak-anak juga nggak hanya butuh tugas saja, tetapi mereka juga butuh penjelasan. Nah, di sisi yang lain saya akan meminta guru tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Kalau dulu itu kan masih zamannya ada ini ya, video call ya. Kalau sekarang kan sudah ada Zoom ya. Nah, jadi saya minta guru tersebut untuk melaksanakan apa kegiatan pembelajaran melalui Zoom dan menanyakan kepada siswa apa saja yang tadi itu sudah dilaksanakan terkait mungkin ada kesulitan ataupun permasalahan ketika guru menyampaikan tugasnya. Nah, setelah itu baru si guru tersebut akan saya mintai laporan. Jadi meskipun saya mengambil keputusan, oke lah, si guru saya izinkan untuk berangkat karena memang sudah tugas dinas, tetapi guru tersebut tetap harus melaporkan kegiatannya. Jadi katakanlah seperti ini, Bu, saya sudah ngasih tugas ke kelas ini dan tugasnya ini. Oke. Jadi tetap tetap kita pantau Pak Bakri. Kita pantau bagaimana sih perkembangannya. Kalau dirasa, wah ini kok rasanya murid saya ini kok kurang ya. Maksudnya ketika hanya diberi tugas, kemudian dengan daring itu juga tidak cukup. Nah, sekembalinya guru tersebut ikut pelatihan, jelas guru tersebut akan saya minta untuk menambah jam pembelajaran di luar jam efektif sekolah. Jadi istilahnya tambahan pelajaran di luar jam sekolah gitu. Mungkin seperti itu Pak Bakri. Oke, terima kasih Ibu Farida Kuswandari, solusi yang sudah diberikan terhadap permasalahan tadi. Tambah satu Bu, biasanya ketika banyak guru keluar itu kan ada permasalahan etika lagi ya, ada problem etika lagi. Biasanya permasalahan itu akan muncul dari guru-guru yang lain, gitu kan? Ada sebagian guru kita itu memang di semua lembaga itu pasti ada yang 13% itu siap untuk berjuang, 30 sekian persen ini mengikuti, dan sekian persen itu selalu protes. Nah, bagaimana Ibu menanggapi mencari solusi jika salah satu guru ini ikut pelatihan? Nah, salah satu sisi yang lain ada sebagian kecil guru itu yang memang biasa dia suka apa ya kasarnya memprotes, mengkritik dan lain-lain lah yang negatif. Nah, mungkin Ibu bisa juga memberikan solusi bagaimana menangani guru-guru yang seperti ini, Bu. Begitu. Ya, Terima kasih. memang ada kalanya ya ketika kita mengambil sebuah keputusan itu ada guru yang bahkan bilang, oh kalau itu yang keluar nggak apa-apa lah. Padahal sebetulnya sama saja sih. Ketika yang guru lain juga ada kepentingan, saya juga nggak melarang selama kepentingan itu jelas dan itu ada kaitannya dengan kedinasan. Memang ada beberapa permasalahan terkait ini Pak Bakri juga pernah ya. Kok ini sering saya yang disuruh ini ya, disuruh apa jaga kelasnya kok ini. Nah, kalau saya pribadi saya kembalikan lagi kepada gurunya. Panjenengan di sini adalah sebagai guru ya. Tugasnya adalah sebagai guru, tupoksinya adalah sebagai guru. Jadi ketika dari hati panjenengan itu tidak ada etikat untuk beribadah ataupun melaksanakan tugas sebagai guru, ya ya silakan melakukan ini tugasnya sebagai guru. Kalau saya begitu, tapi saya kembalikan lagi karena suatu saat saya pernah di rapat itu juga menyampaikan ke guru-guru. Ketika saya sebagai seorang kepala sekolah pasti besok di akhirat itu saya akan ditanya,
bagaimana pertanggungjawaban Anda sebagai seorang kepala sekolah? Apakah Anda amanah atau bla 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 dan lain-lain ya? Itu saya sampaikan ke guru. Nah, ketika saya jak guyonan juga saya balik. Nah, ketika panjenengan sebagai seorang guru ditanya, kamu gimana selama menjadi guru? Apa sudah melaksanakan perintah dari kepala sekolah yang harus ini nih? Akan jawab, oh iya, saya belum melaksanakan ini, iya saya salah. Nah, mungkin dari guyonan juga Pak Bakri. Nah, itu disampaikan di rapat sehingga iya Bu, anu Bu, saya guyon Bu, saya nggak akan begitu. Nah, itu ada semacam ini ya Pak Bakri ya, apa ya? Kaitannya mungkin dengan apa ya? eh, apa ya? Tanggung jawab moral. Nah, tanggung jawab moral bahwa iya ya memang tugasnya guru itu ya ngajar. Masuk ini ketika berangkat sekolah itu ya duduk terus ini ya enggak. Nah, jadi begitu. Nah, bisa di lain sisi saya menghadapi guru yang istilahnya provokator ini ya nggak langsung saya tegur di hadapannya teman-teman ya enggak. Pasti saya ajak ke ruang saya ajak ngomong. Maksudnya panjenengan menyampaikan begini itu apa? Misalkan beliaunya cuma bilang enggak Bu, saya cuma guyon inilah. Kalau memang cuma guyon ya ya jangan disampaikan di forum karena panjenengan adalah sebagai panutan ya, panutan bagi guru-guru yang lain. Ketika saya membiarkan guru tersebut ngomong istilahnya ngomong yang enggak sesuai dengan tupoksinya ya saya sebagai seorang kepala sekolah wajib mengingatkan dan itu pun apa ya ditulis di buku pembinaan Pak Bakri. Biasanya saya tulis di buku pembinaan bahwa pembinaan bagi guru yang tadi itu beliaunya tanda tangan, akhirnya ya permasalahan enggak ini sih. Karena kan beliaunya sudah menyampaikan unek-uneknya, apa sih unek-uneknya. Kadang juga pernah menyampaikan guru itu, iya Bu, saya pegel Bu, ini kalau ngasih tugas ini enggak jelas. Terus enggak ini apa nggak menyampaikannya itu cuma halaman ini. Nah, saya bilang ya wis pegel itu nanti nanti guru yang bersangkutan yang berangkat pelatihan itu akan saya panggil dan beliaunya akan saya tegur gitu. Memang pernah. Jadi di satu sisi itu ada yang istilahnya guru penggerak, satu sisinya ada yang guru penggembos nih. Kalau saya bilang itu. Karena apa? Bahkan sama-sama dunia sama-sama harus harus apa ya berjuang atau meningkatkan kemampuannya, tapi dilema juga di satu sisi dianggap saya ini mungkin pilih kasih kok yang dikirim kok itu aja padahal kan tugas dinas itu kan juga nggak pilih-pilih ya karena biasanya orang dinas itu kan paham oh ini yang bisa dikirim untuk mewakili Kabupaten Lumajang dikirim. Nah, sementara di satu sisi kan ada guru yang tidak paham kenapa sih kok yang dipilih cuma itu. Nah, gitu. Jadi dilemanya di situ sih. Ya antara apa ya tanggung jawab dan rasa rasa inilah rasa keadilan. Ini kalau saya menyebutnya ya memang dilema etika ya. Jadi seperti itu mungkin Pak Bakri Oke. terkait permasalahan ini. Terima kasih Ibu Farida Kuswandari sudah memberikan kami pembelajaran bagaimana untuk mencari solusi dari beberapa permasalahan ya. Sebenarnya banyak ini permasalahan yang ingin kami tanyakan, cuman pastinya Ibu akan istirahat malam hari ini karena sudah Ya. malam. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu, sekolahnya sukses ya, sekolahnya ini semakin luar biasa. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.